Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan menganugerahkan hari baru untuk kita nikmati pagi ini. Mari kita mulai hari ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal yang ke-32 menjadi bacaan kita hari ini. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini tentara Allah." Ia pun menamai tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau, saudaranya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberi perintah kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah menumpang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kemurahan hatimu." Kemudian, utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada Esau saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang. Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Lalu ia membagi orang-orang yang bersama dia, beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah Abraham kakekku, dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut yang tidak dapat dihitung karena banyaknya." Lalu ia bermalam di sana pada malam itu. Kemudian dari apa yang ada padanya ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain." Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, "Apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Ia juga akan memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu katanya, 'Katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi, ketika kamu berjumpa dengan dia. Kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub."
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang, orang Peniel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Tanda penguatan Tuhan. Yakub menerima firman Tuhan bahwa ia harus pulang menemui Esau. Yakub masih ingat bahwa Esau telah berikhtiar untuk membunuhnya. Meskipun sudah terlewatkan waktu yang cukup lama, ketika Daud menyanggupi perintah Tuhan untuk pulang menemui Esau, ia tidak dapat memungkiri bahwa ia masih mengalami rasa takut. Bahkan setelah hambanya terlebih dahulu menemui Esau, dan Esau bertekad untuk juga menemui Yakub beserta dengan 400 hambanya, Yakub semakin mengalami rasa takut. Kemudian Yakub mengatur strategi. Dia mengirimkan pemberian-pemberian yang ia pikir dapat melunakkan hati Esau. Namun rasa takut itu tidak juga hilang. Maka menyendirilah Yakub, dan di sana ia bergulat dengan malaikat Tuhan. Dalam pergulatan itu, ia mengalami kemenangan. Namun, kakinya terkilir. Ia menjadi pincang, namun dengan peristiwa itu, Yakub dikuatkan hatinya untuk segera menjumpai Esau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya kita seperti Yakub. Ketika Tuhan berfirman atau menggerakkan hati kita melakukan sesuatu, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Dan justru di saat itulah kita memiliki kesempatan untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Seperti Yakub yang bergulat dengan malaikat Tuhan di sungai Yabok. Pergulatan itu barangkali meninggalkan bekas atau tanda yang justru menguatkan kita untuk tetap mengerjakan firman Tuhan. Tanda itu tidak selalu nampak baik. Mungkin ada 1-2 hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan kita tahu kita tidak nyaman, kita pernah mengalami peristiwa yang tidak mudah, atau bahkan tanda jasmani sebagai bukti perjuangan kita untuk menghidupi kehendak Tuhan. Namun biarlah ketika kita mengalami itu, ini menjadi sebuah ingatan yang baik, bahwa selama kita belajar menghidupi apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan selalu ada untuk menguatkan. Dan milikilah waktu untuk berdiam diri bersama Tuhan, sampai Dia memberkati, meneguhkan kita. Mari hidupi kehendak Tuhan, dan sambutlah tanda penguatan Tuhan sebagai ingatan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami baca dan renungkan pagi ini. Kami menyadari ada banyak situasi yang harus kami hadapi, bahkan ketika kami berjuang untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kami diiringi oleh rasa takut, ada gentar, dan rasa khawatir akan apa yang akan terjadi. Namun melalui firman-Mu kami diingatkan justru di saat itulah
Yang kami perlukan adalah keintiman bersama Tuhan. Dan biarlah ketika momentum itu terjadi, kami boleh menemukan penguatan peneguhan yang Tuhan nyatakan, sehingga kami dimampukan untuk mengerjakan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan kiranya ada bersama kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.